Di sepanjang tahun 2025 kita udah melihat banyak sekali perilisan hardware PC generasi terbaru. Namun mungkin di awal-awal debutnya teknologi-teknologi ini tuh masih terasa cukup mahal ya bagi mayoritas orang. Tapi sekarang menjelang penghujung akhir tahun ini sepertinya teknologi-teknologi tersebut sudah mengalami penurunan harga. Tapi tetap nih, berapa sih harga yang perlu kita bayarkan demi bisa mencicipi PC dengan hardware generasi terbaru? Maka dari itu kali ini gue ingin mencoba merakit PC dengan hardware tersebut. Tapi di sini ya gue usahakan untuk supaya nanti budgetnya itu tidak terlalu overspending atau terlalu mahal, dan juga ya nggak terlalu pelit lah sama budgetnya agar PC-nya ini tetap bisa memaksimalkan performanya. Dan lebih detailnya gue akan jelaskan satu persatu nih, gue pakai hardware apa aja. Pertama gue jelasin casingnya dulu nih, pakai apa, supaya part-part yang lainnya itu terasa masuk akal secara ukuran, apakah cocok atau tidak. Oke, di sini gue pakai casing dari CPS PC Cooler C3B310, sebuah casing dengan desain yang tradisional seperti yang kita tahu pada umumnya. Karena sebelum-sebelum ini gue udah sering banget ya pakai casing fish tank atau berdesain akuarium, saatnya ini back to basic. Karena nggak bisa dipungkiri, casing tradisional seperti inilah yang paling optimal secara airflow, karena dia airflow-nya langsung masuk dari front panel dan dibuang langsung melalui rear panelnya. Apalagi harga casing seperti ini tuh sudah semakin terjangkau, dimana gue sendiri sih bisa mendapatkan casing ini tuh di harga sekitar 300 ribuan, yang mana itu adalah varian tanpa fan. Nah, untuk varian yang bundling dengan fan casingnya itu bisa kalian dapatkan di sekitar 400 ribuan, yang sebenarnya sih itu jauh lebih hemat ya dibandingkan kalian beli fan-nya secara terpisah. Nah, casing ini tersedia dalam varian warna hitam dan putih, yang di sini gue ambil warna hitamnya karena memang pingin build PC full warna hitam nih kali ini. Casing ini bisa muat motherboard dengan ukuran micro ATX dan mini ITX, dan tenang aja, casing ini masih bisa muat kok untuk dipasangin motherboard micro ATX dengan ukuran 240x240 mm, alias motherboard yang punya 4 slot RAM. Untuk CPU cooler sendiri dia udah support dengan tinggi 160 mm, dan untuk GPU dia bisa support hingga panjang dengan 340 mm, yang harusnya ini tuh beberapa model GPU triple fan masih bisa masuk ke dalam casing ini. Jadi sebenarnya sih udah lumayan luas ya secara dalaman casing ini. Walaupun begitu, bagi yang mau pasang liquid cooler, top panelnya ini hanya support radiator di 240 mm saja. Jadi kalau mau pasang yang 360 mm itu kalian harus pasang di front panelnya. Namun tak lupa juga di sini di atas bagian power supply shroud-nya kalian bisa juga masangin 2 buah fan 120 mm. Lalu secara dust filter di casing ini tuh hanya terdapat di bagian bawah, lalu juga di bagian atas saja, yang mana di bagian atas ini sudah magnetik. Jadi agak disayangkan banget nih, di bagian front panelnya itu tidak dilengkapi dengan dust filter, walau sih memang desain frame dari bagian front panelnya ini sudah mesh dengan pori-pori yang kecil. Cuman tetap aja agak disayangkan tidak dikasih extra dust filter, karena pastinya nanti orang-orang masang intake fan itu ya mayoritas di bagian front panel. Lalu secara material yang digunakan oleh casing ini sendiri terdiri dari metal SPCC untuk framenya dan plastik ABS untuk bagian frame front panelnya. Yang secara build quality sih ya memang bukan yang kelas premium, mengingat harganya juga memang terjangkau untuk casing ini. Tapi walaupun begitu, ini membuat casingnya jadi enggak terlalu berat, so akan aman banget kalau ditaruh di atas meja yang enggak terlalu kokoh. Kemudian side panel kacanya sudah berjenis tempered glass kok, cuman sayang aja nih mekanismenya masih pakai baut dari luar, dan tempered glassnya ini enggak ada material tambahan untuk melindungi. Dan tentu ini akan sangat rawan sekali jika kalian orangnya itu teledor. Ya untungnya sih PC cooler ini udah kasih tempered glass yang lumayan tebal. Kemudian untuk side panel bagian perkabelannya. Nah, karena dia bukan casing bertipe dual chamber, maka gap antara ruang kabel dan penutup side panelnya itu tidak terlalu luas. Namun ternyata di sini kita tuh masih bisa mendapatkan 2 buah storage bay, yang di sini tuh bisa dimasukkan 1 SD SATA dan juga 2 kali HDD 3,5 inch untuk yang di bagian bawah ini. Terakhir untuk I/O port yang disematkan di sini tuh dikasih USB lumayan banyak yang berjumlah 3 buah, yang terdiri dari 1 USB 3 dan 2 USB 2. Oke, sekarang untuk part-part yang akan masuk ke dalam casing ini, yaitu mulai dari motherboard. Di sini gue memilih motherboard AMD AM5 dari Asus Prime B850M.
yang mana di harga under 3 juta udah dapat motherboard B850 dari Asus. Dan lagi motherboard ini juga udah dilengkapi dengan chip Wi-Fi, lalu juga udah support PCIe 5 untuk slot GPU, dan juga di sini slot SSD NVMe-nya sudah Gen 5. Nah, karena gue di sini akan pakai hardware generasi terbaru, maka gue memilih untuk pakai CPU AMD Zen 5, yaitu adalah Ryzen 5 9600X, yang mana ini masih jadi CPU AMD Zen 5 termurah yang bisa kita beli saat ini. Belum ada kabar tuh kapan sih Ryzen 5 9500F masuk ke Indonesia. Anyway, untuk RAM-nya di sini gue akan pakai 2x16GB DDR5 6000 dari Acerinox edisi Tough Gaming, yang mana ini udah support profil AMD Expo. Dan buat storage tentunya juga gue akan pakai yang paling mutakhir nih, yaitu adalah NVMe Gen 5. Dan tenang aja, NVMe Gen 5 yang gue pakai di sini tuh harganya nggak mahal-mahal amat kok, bahkan under 2 juta aja udah dapat yang kapasitas 1 TB. Nah, hardware udah mumpuni, maka harus diimbangi juga dengan cooler yang memadai. Cuman di sini gue nggak akan terlalu overspending buat pakai liquid cooler, dimana gue akan pakai sebuah air cooler. Nah, ini dia CPS PC Cooler RT620 yang dengan harga 400 ribuan atau bahkan nggak nyampe, itu udah dapet CPU cooler dual tower dengan 6 buah heat pipe. Gak ada pernak-pernik RGB atau digital display, just straightforward pure performance. Ini tentu barang yang jackpot banget buat nyari CPU cooler dengan price to performance paling oke. Tapi ada juga sih versi RGB dan digitalnya kalau kalian emang suka. Anyway, secara kelengkapan kita di sini tuh dikasih mounting kit untuk Intel dan AMD, yang mana di sini udah support juga soket-soket terbaru. Cuman agak sayang banget di sini buat thermal paste bawaannya ini tuh bentuknya sasetan kecil, jadi di sini tuh cuman bisa sekali pakai aja. Fan-nya sendiri make ukuran 120 mm berjumlah 2 buah, yang mana di sini punya performa airflow di 73 cubic feet per minute, plus punya RPM mencapai 2200. Jadi udah pol banget nih airflow-nya. Dan secara TDP diklaim dia nih sanggup menghandle CPU hingga 265 watt. Jadi harusnya sih pakai Ryzen 7 sekalipun masih oke nih. Nah, buat clearance dari CPU cooler dual tower ini juga nggak masalah kok. Ketika gue bikin flat antara fan dan heatsink CPU coolernya, heatsink dari RAM yang gue pakai itu tidak mentok sama sekali kok. Dan PC Cooler di sini juga ngasih sampel foto di webnya kalau CPU cooler ini juga masih bisa berkompromi dengan RAM yang pakai heatsink besar. Berhubung masih ngomongin soal cooling, karena tadi fan casingnya belum gua pasang, yang di sini tuh untuk bundling sama fannya kalian bakal dapat fan PC Cooler FG120. Yang mana fannya ini tuh udah punya speed mencapai 1800 RPM. Dan juga di sini punya colokan PWM plus pin ARGB. Nah, fan ini juga tersedia kok dalam varian warna putih. Misalkan aja kalian mau pakai fan ini untuk rakit di casing warna putih. Dan juga ada versi reverse airflow-nya yang di sini bisa diidentifikasi berdasarkan nama, yaitu adalah FG120R. Dan buat harga satuannya, misal kalian mau beli nih buat casing kalian sendiri, ini tuh dijual di 60 ribuan aja. Sekarang kita masuk ke pemilihan GPU. Di sini gua pakai GeForce RTX 5060 dari Asus Dual. GPU ini sendiri punya panjang di 228 mm dan cuman makan 2,5 slot aja, jadi tentu nggak ada masalah masuk ke casing ini. Nah, alasan gue milih GPU Nvidia di rakitan kali ini, selain gue udah keseringan nih make si RX 9060 XT 16GB, di harga yang mirip-mirip, RTX 5060 nggak bisa dipungkiri kasih teknologi-teknologi yang paling maju dibandingkan Radeon. Khususnya dari sisi ray tracing dan juga AI, di mana pada bagian ini Radeon masih sedikit tertinggal. Dan terakhir, untuk power supply di sini gue akan pakai FSP Vita BD 650W, yang mana di sini udah 80 plus bronze dan ATX 3.1 standar. Jadi lengkap udah nih, hardware yang dipakai merupakan teknologi generasi terbaru semua. Dan hasil akhir dari PC rakitan kali ini tuh terlihat simple. Dia ini punya warna dominan hitam yang bikin kasih kesan low profile. Yang seolah-olah nih PC-nya kayak dirakit bukan karena gengsi, tapi karena fungsi. Tadi di awal kan gue bilang kalau fan-nya ini punya RGB, yang memang ada, tapi di sini sengaja aja gue matikan. Kalau kalian sendiri gimana? Lebih suka PC-nya ini pakai RGB atau non-RGB? Kemudian untuk total harga rakitan PC kali ini tuh memakan budget di 17 jutaan kecil.
Jadi inilah estimasi harga yang perlu dibayarkan untuk menikmati semua hardware generasi terbaru. Ya memang sih untuk motherboard dan GPU karena gue pakai dari Asus jadi dia harganya agak sedikit lebih tinggi. Jadi kalau memang mau pakai motherboard dan RTX 5060 non Asus bisa aja diganti dan kayaknya sih bakal save budget sekitar 1 jutaan lebih murah. So ya tinggal disesuaikan aja sih sama kalian. Kemudian untuk performa dari PC ini bisa dilihat sebagai berikut. Buat suhu tentunya pasti bakal adem banget sih. Dan kayaknya sih di sini masih ada ruang ya untuk yang suka overclocking karena suhunya nih masih jauh banget sama TJ Max dari 9600X. Buat gaming sih asal kalian main di 1080p nggak akan ada masalah kok. Terlepas dari VRAM GPU-nya yang hanya 8GB aja, ya masih oke-oke aja sih untuk keep up dengan game-game rilisan terbaru. Nah, PC ini juga nggak kalah oke nih buat productivity, karena ya Nvidia sendiri emang udah paling gacor sih untuk hal ini dibandingkan Radeon. Yang mana kita tahu kan GPU RTX ini tuh bisa memanfaatkan fitur CUDA yang tentu di hampir semua software yang rilis itu udah diimplementasikan untuk support fitur tersebut. So ini dia nih PC dengan hardware generasi terbaru, di mana tentunya PC dengan hardware generasi terbaru akan punya masa pakai yang jauh lebih panjang. Dan juga tentunya di sini opsi upgradability akan jauh lebih dipermudah ya. Misalkan kalian masih nahan-nahan nih untuk upgrade beberapa tahun ke depan, tapi tiba-tiba standar baru mulai diterapkan dan menjadi semakin mainstream. Seperti di sini protokol PCIe 5 di mana GPU rilisan terbaru itu udah mulai pada menerapkan protokol tersebut. Termasuk juga di sini untuk storage SSD NVMe. Jadi misalkan kalian mau upgrade ke depannya dan opsinya cuma available ya, hardware dengan protokol tersebut, tentu ya PC-nya tidak akan obsolete karena di sini sudah compatible. Ya itu sih salah satu contohnya aja. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih dengan PC yang pakai hardware terbaru ini? Apakah kalian masih kurang srek sama budgetnya atau mending ya diganti lah beberapa komponennya supaya ya mungkin GPU-nya bisa lebih kencang atau mungkin diganti supaya ya tampilannya lebih cantik? Ya tulis aja sih pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga di sini kalau kalian suka nih sama produk-produknya PC Cooler, di mana gue udah rakit beberapa kali ya pakai si PC Cooler ini, yang sebelumnya sih gue ngincer tuh yang full estetik banget lah PC-nya. Nah kalian bisa cek aja itu di website resmi mereka, katalog produknya, dan kalau serak nih dan pengen check out itu tinggal cari aja official store mereka, ada di berbagai macam marketplace. Dan kalau kalian masih sulit menemukannya, di sini juga ada kok distributor resminya, yaitu adalah iMedia Device. Tinggal cek aja, mungkin aja lagi ada promo. Misalkan kalian mau CO PC kayak gini di tanggal-tanggal kembar, mungkin ya harganya akan jauh lebih miring. So segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.